Hal berikutnya yang terkait dengan kewajiban yang perlu kita pahami adalah ada satu poin yang menurut saya sangat perlu untuk direnungkan. Ketika kita bandingkan antara anak dan orang lain, mari coba kita buat analogi yang sederhana. Kita sering menganggap bahwa orang lain itu baik manakala mereka sering memberi kita. Betul ya? Kita akan anggap orang lain itu menyenangkan, dia baik, dia care ketika orang itu peduli pada kita, ketika orang itu banyak memberikan sesuatu kepada kita. Namun teori ini tidak bisa kita pakai di rumah tangga. Itu hanya berlaku dalam muamalah dengan orang lain, di luar rumah tangga, di luar keluarga. Kalau kita dengan teman, ya orang yang akan kita anggap sebagai orang baik itu adalah orang yang bersikap baik, tidak pernah menyakiti kita, selalu berbuat baik kepada kita, padahal kita tidak pernah memberi apapun pada orang itu. Tapi selalu kita menganggap bahwa orang itu adalah orang yang baik, menyenangkan, karena dia selalu membantu kita dalam segala urusan, dia selalu ngasih sesuatu pada kita. Maka kita akan menganggap bahwa orang itu adalah orang yang baik. Apalagi jika dia mengajak kita pada agama yang benar, dia mengajak kita pada sunnah, maka dia adalah orang yang betul-betul baik. Bedanya apa dengan di rumah tangga? Ada hal yang krusial yang patut kita renungkan. Kita sering menyimpulkan bahwa orang yang baik itu adalah orang yang memberi kepada kita. Jika cara berpikir ini kita bawa di rumah tangga kita, maka itulah awal yang menyebabkan seluruh urusan rumah tangga kita menjadi rumit. Mengapa? Karena akhirnya kita hanya bisa menilai bahwa istri kita itu baik, suami kita itu baik, manakala dia menjadi seorang suami yang peduli, istri yang selalu menyediakan segala hal untuk suami. Kita akan menyimpulkan bahwa kita baru bisa mencintai istri, suami, anak manakala mereka memberikan imbal balik yang baik kepada kita. Rumus antara rumah tangga, internal rumah tangga, dan rumus interaksi dengan orang lain itu tidak sama. Di mana bedanya? Kalau orang lain kepada kita menganggap orang lain itu baik, manakala orang itu betul-betul sikapnya sangat baik. Sedangkan pada keluarga, kecintaan kita pada keluarga itu tidak ditentukan oleh baiknya mereka kepada kita, tetapi rasa cinta kita kepada keluarga justru karena kita sering memberi kepada mereka. Cobalah tanya batin kita kepada anak-anak kita. Mereka tidak pernah membantu kita, tidak pernah memberi apapun kepada kita, tapi lihatlah, kita bisa mempertaruhkan segala hal untuk anak kita. Kenapa? Ternyata rahasianya adalah semakin kita banyak memberi kepada anak, semakin kita curahkan segala hal, berangkat kerja, berangkat pagi, pulang malam, semua kita lakukan untuk anak, isi batin pikiran kita semuanya untuk anak. Justru ketika semua kita curahkan untuk anak, semakin besar cinta kita pada mereka, meskipun mereka tidak pernah membalas apapun. Jadi rumus dalam rumah tangga itu bukan menunggu imbal balik. Yang ada dalam rumah tangga kita seharusnya yang ada adalah memberi. Itulah frame yang sangat mendasar terkait dengan hak dan kewajiban. Mengapa kewajiban-kewajiban itu terasa sangat berat? Karena seringkali kita meminta imbal balik atas semua kewajiban yang kita lakukan. Kita sering meminta kepada istri untuk melakukan hal yang sama seperti kebaikan yang kita berikan kepada istri. Istri berharap bahwa kebaikan yang telah dia lakukan di rumah dibalas dengan ucapan terima kasih, dibalas dengan kebaikan yang banyak oleh suaminya. Baru setelah itu dia bisa lapang. Padahal tidak demikian seharusnya rumusnya. Rumusnya adalah berilah terus beri. Karena dengan memberi itulah akhirnya luruh ego kita, luruh semua perasaan kita, yang ada hanyalah kecintaan kepada keluarga. Hal itu telah terbukti. Apa buktinya? Batin kita kepada anak. Dan itulah realnya sekarang yang terjadi pada anak-anak kita. Kita memberikan apapun untuk anak kita, dari pagi hingga sore hingga malam kita berangkat kerja. Uang kita sediakan, pendidikan mereka kita pikirkan dari kecil sampai mereka nanti dewasa. Tabungan yang kita persiapkan, semua itu ketika pikiran, batin, energi kita curahkan semuanya untuk memberi kepada anak, maka sekat-sekat batin itu hilang. Keinginan untuk memberi itulah rahasianya ketika kita ingin agar beban itu tidak lagi seperti beban.
kewajiban itu tidak lagi berkonotasi kewajiban. Bagaimana rahasianya? Memberi adalah kunci kebaikan segala hal. Maka saat kita membahas tentang kewajiban nanti, poin pertama adalah lakukan semua hal dengan tujuan menumbuhkan kecintaan dalam diri kita sendiri. Memberi adalah rahasia tumbuhnya kecintaan. Jadi, kecintaan kepada keluarga itulah yang membuat kita akhirnya mau berkorban untuk mereka. Itu yang biasa ada dalam pikiran kita. Tapi sebenarnya justru dibalik. Memberi itulah yang pada akhirnya akan menumbuhkan kecintaan kita kepada mereka. Semakin Anda beri istri dan anak, semakin Anda perhatikan istri dan anak, semakin kita luangkan waktu dan pikiran kita kepada istri dan anak, maka semakin besar pula kecintaan yang akan Allah tumbuhkan dalam batin kita kepada mereka. Karena pengorbanan itulah bukti dari tanda cinta. Jika cinta tidak ada pengorbanan, maka tidak ada. Itu nihil. Dengan cara pandang ini, maka kewajiban itu akan terasa ringan. Sahabat sekalian, saya ingin kita semua menjadikan sudut pandang memberi kepada keluarga ini menjadi sudut pandang terpenting. Sehingga setiap kita tidak menuntut dirinya sendiri. Tidak menuntut imbal balik atas apa yang dia lakukan. Suatu saat ada seorang ibu dan suami yang dia terapi di tempat saya waktu itu. Sang istri ini, Masya Allah, ketika di terapi Al-Quran, beliau reaksi keras, luar biasa, memberontak. Akhirnya saya ajak dialog. Beliau tetap bersikukuh merasa dizolimi oleh suaminya. Dengan sambil menangis beliau bercerita, saya telah melakukan banyak hal mas untuk suami, saya telah melakukan ini dan itu, semua beliau sebutkan. Dan ujungnya beliau mengatakan, tapi apa yang telah dilakukan oleh suami kepada saya? Akhirnya saya bilang, ibu, inilah masalahnya. Lakukanlah semua karena Allah. Berikanlah semua karena Allah, bukan karena meminta imbal balik. Kita akan rapuh, kita akan lemah manakala kita melakukan kewajiban semata-mata hanya meminta imbal balik dari pasangan atau dari anak-anak kita. Dan padahal kita tidak pernah meminta imbal balik dari anak kita. Kenapa kita meminta imbal balik kepada pasangan kita? Lakukanlah semua lillahi ta'ala karena Allah. Akhirnya kemudian beliau menangis, beliau istighfar. Alhamdulillah, setelah beliau bertaubat dari perasaan yang tidak ikhlas itu, beliau mengatakan kepada saya, Mas, akhirnya saya paham di mana letak kesalahan saya. Saya terlalu berharap kepada suami untuk membalas semua yang telah saya lakukan pada beliau. Masya Allah, setelah itu beliau kita terapi lagi dan biiznillah seketika itu pula tidak ada reaksi apapun yang beliau rasakan pada saat itu. Jadi kuncinya adalah keikhlasan dalam memberi. Itulah rahasia agar semua kewajiban-kewajiban tadi tidak terasa menjadi beban. Berikanlah semuanya karena Allah, bukan untuk meminta imbal balik. Memberi itu kunci dari semua kebaikan insya Allah.